Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari menyebut sempat ada laporan kenaikan muka air di wilayah pesisir dengan ketinggian kurang dari 1 meter. BNPB mengimbau warga untuk menjauh dari pesisir dan mengamati kondisi muka air dari tempat yang tinggi. Update terkini Pak, penanganan dari gempa yang terjadi di Sulawesi Utara. Ya, saat ini kita terus berkoordinasi dengan tim kita di lapangan, baik itu BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten Kota, khususnya Bitung, Minahasa Utara, dan beberapa tempat di Maluku Utara, khususnya Ternate. Jadi gempa yang terjadi 2 jam yang lalu, magnitud 7,6 yang sebelumnya disampaikan oleh BMKG memiliki kedalaman 62 km, ini kemudian dikoreksi, diperbarui datanya menjadi 33 km. Dan hasil dari pengamatan tinggi muka air di beberapa tempat, khususnya pesisir timur Sulawesi Utara dan pesisir barat Maluku Utara, itu menunjukkan memang ada kenaikan muka air mulai dari 10 cm hingga 76 cm. Ada beberapa hal yang penting kami sampaikan kepada masyarakat melihat ini ada kenaikan tinggi muka air. Kami menghimbau jangan melihat kenaikan muka air ini persis di bibir pantai. Tetap tinggalkan dulu kawasan pesisir pantai sampai nanti BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami ini. Karena ada beberapa kondisi memang tinggi muka air yang tercatat di alat pengukur pasut itu kurang dari 1 meter. Tetapi kondisi-kondisi tipologi dan bentuk-bentuk dari pesisir seperti cekukan, teluk kecil dan seterusnya, itu bisa saja mengamplifikasi tinggi muka air. Ini mari sama-sama kita waspadai. Kami menghimbau sekali lagi kepada masyarakat di sekitar pesisir, tolong dihindari dulu atau menjauh dari kawasan pesisir. Amatilah kondisi muka air dari tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih jauh. Ini sangat penting untuk keamanan. Yang kedua, Mbak, kami sudah menerima catatan dampak sejauh ini di Kota Manado. Ada 1 orang korban jiwa yang terdampak reruntuhan dari gedung KONI di Kota Manado. Identitas korban sudah kita dapatkan dari pemerintah daerah. Tim kami bekerja sama dengan berkoordinasi intensif dengan tim Basarnas, TNI Polri di lapangan terus menyisir daerah-daerah khususnya Kota Manado, Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Ternate untuk memastikan sekiranya ada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak reruntuhan, ini kita akan atensi dan upayakan secepat mungkin upaya pencarian dan penyelamatan. Tim kita di Pusdalop BNPB terus berkoordinasi dan kami menerima terus laporan visual, baik itu video dan foto dari lapangan. Dan ini terus berlanjut di lapangan. Sekiranya nanti kami sudah mendapatkan kepastian identitas, kita akan update untuk jumlah korban jiwa dan luka. Tapi untuk kesiapsiagaan, tadi saya sudah sampaikan terkait tsunami, terkait gempa. Mohon pemerintah daerah Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Ternate, dan secara umum Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, pertama untuk kami menghimbau masyarakat untuk tidak kembali dulu memasuki atau mendekati gedung-gedung yang terdampak. Ini sangat penting karena masih ada potensi gempa susulan. BNPB mendapatkan informasi dari BMKG, hingga saat ini sudah terjadi 3 kali gempa susulan dengan kekuatan magnitud lebih dari 5,6, 5,3, dan 5,2. Ini masih berpotensi untuk membuat kerusakan lebih lanjut. Artinya, gedung-gedung tadi atau rumah-rumah masyarakat yang sebelumnya mungkin terdampak kerusakan struktur akibat gempa utama dengan magnitudo 7,6, dengan rangkaian gempa susulan itu masih akan berpotensi terdampak lebih lanjut. Tolong jauhi dulu
rumah-rumah yang saat ini sudah dalam kondisi rusak atau kondisi retak, apalagi gedung-gedung Fasum, Fasdik, Faskes. Pastikan dulu nanti kondisi kelaikan bangunan, baru kemudian kita putuskan apakah bisa dipakai lebih lanjut atau memerlukan perbaikan. Jadi kami mohon pemerintah daerah, aparat TNI Polri, Babinsa, Babin Kaptimas untuk bisa terus mengamati kondisi di lapangan, melakukan pendataan, dan sekali lagi kepada saudara-saudara kita di kawasan terdampak, Sulawesi Utara dan Maluku Utara, tolong kembali lagi jauhi dulu daerah-daerah sekitar bangunan terdampak, bangunan perkantoran, bangunan pendidikan. Kami himbau untuk pendidikan, liburkan saja dulu hari ini peserta didik untuk kita bisa memastikan keselamatan peserta didik nantinya terkait dengan kondisi bangunan. Demikian juga dengan fasum lainnya dan faskes dan fasilitas-fasilitas keagamaan. Ada beberapa gereja yang rusak, kami sudah menerima informasinya. Mari sama-sama kita pastikan keselamatan masyarakat sebelum nanti kemudian beraktivitas kembali di lokasi yang sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.